karena gen saya gampang gemuk. Ketika bulan puasa kita pakai untuk menurunkan berat badan. Bagi yang mau turun berat badan boleh ngikuti metode saya. Selama 1 bulan jangan makan nasi ketika sahur. Dengan berpuasa, lambung kita akan diistirahatkan. Organ yang rusak ketika diistirahatkan, apa yang terjadi? Yang biasanya energinya dipakai untuk mengolah makanan setiap hari, dia istirahat dipakai untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Maka dengan berpuasa, lambung yang radang, lambung yang luka akan sembuh apabila sumutasihunya dijalankan. Bukan habis buka puasa pembalasan babak belur. Kata lambung, aku sudah diistirahatkan 14 jam, baru mau napas, sudah dijejelin macam-macam, sambosa, bala-bala, terus apa lagi? Pokoknya wah, bolehlah sekali-kali buka bersama, kita pembalasan boleh. Jangan tiap waktu di rumah pembalasan, di luar pembalasan. Sumutasihunya bingung, ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat. Dengan berpuasa, racun ampas tubuh akan dibuang oleh sistem tubuh dengan berlipat-lipat ganda. Menurut teori, kerusakan setiap sel dalam tubuh kita umumnya terjadi karena penumpukan racun atau toksik ampas sisa olahan tubuh yang terus-menerus kita berikan. Dan bukan hanya itu, racun tubuh itu dari makanan serba digoreng, diolah berlebihan, bumbu-bumbu penyedap, minuman-minuman perasa dan lain sebagainya. Apalagi yang nyetok sirup, tiap buka puasa sirup terus-terusan, ya. Mending kalau gulanya bener, banyak kan sirup, gulanya gula biang pakai pewarna, yang berwarna hijau, yang berwarna merah, yang berwarna bingung. Itu semua akan jadi racun, toksik, akan membebani kerja sistem tubuh kita. Setahun, selama 11 bulan kita tumpukin itu racun. Dan bukan hanya itu, stres akan menambah racun juga. Polusi udara nambah racun. Apalagi Pasar Rebo ini termasuk, kalau Jakarta kota nomor 3 yang tidak memenuhi syarat buat hidup, nomor 4-nya Pasar Rebo. Karena kemacetannya beda dikit sama Jakarta sekarang. Coba kita jalan, polusinya luar biasa. Mudah-mudahan ada calon bupati, suami-suaminya dari sini yang langkah pertama bebas itu lalu lintas biar bebas polusi, ya. Yang pertama angkot bubarin, ya, kelola oleh pemerintah. Di negeri-negeri maju nggak ada angkot dikelola swasta, ngetem di mana saja, tidak ada. Karena kalau negara yang mengelola nggak ngetem, dia berhenti pada tempat. Nah, penumpukan racun dari polusi udara, belum yang rutin minum obat, ya, yang bertahun-tahun minum obat mah, minum obat sakit kepala, minum obat asam urat, minum obat hipertensi, minum obat diabetes, beranak pinak itu di dalam. Ginjalnya tiap hari cemberut aja suruh ngolah racun. Organ yang tugasnya ngolah racun dalam tubuh kita, organ mana saja? Yang pertama, ginjal. Yang kedua, hati. Ini dua organ ini kalau racunnya masuk ke tubuh kita lebih banyak, dia paling menderita dan paling cemberut. Udah cemberut, muncul mengeluh dengan ketidaknyamanan, liver terganggu, kembung, lemes. Kita tambahin lagi racunnya dengan obat kembung, mual, obat mual, sakit, anti sakit. Kapan organnya bisa istirahat dan tersenyum kembali? Di bulan puasa, organ-organ yang kita biasa perbudak dengan banyaknya racun yang kita berikan, dia akan beristirahat,
dia akan tersenyum, dia akan gembira ria. Apalagi kalau keceriaan organ-organ itu didukung oleh kita si pemilik tubuh dengan berikan makanan-makanan terbaik untuk membersihkan tubuh kita dari racun yang kita berikan selama 9 bulan. Maka nasihat saya ketika bulan puasa, ketika buka puasa yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, makan buah. Sunnahnya makan kurma. Ganjil 3 biji, 5 biji, 7 biji silahkan. Bagi yang lambungnya bermasalah, disarankan kurma sukari. Karena kurma itu karakternya panas. Bahkan yang sakit lambung disarankan makan kurmanya direndam dulu semalaman. Ya, jadi efek panasnya sudah dibuang, lalu dia lebih mudah diserap oleh tubuh kita, dan kurmanya sudah lembek campur dengan cairan. Maka Nabi menyarankan minum cairan nabis, kurma yang direndam. Kalau ngerendamnya lebih daripada 5 atau 8 jam disarankan ditaruh di lemari es. Karena kalau lebih dari 5 jam dia akan berbusa, terjadi fermentasi, nanti asam. Nah, ketika mau dimakan, keluarkan dulu. Nah, kalau yang mau bikin sirup di bulan puasa, ya, belewah atau timun suri, itu obat lambung yang luar biasa. Makan 1 kepala ketika buka, 1 kepala ketika sahur. Buang air besar akan lancar luar biasa. Racun akan kebuang dengan. Jadi kalau bikin es campur, jangan macam-macam, segala dijejelin masuk. Manisnya pakai manis madu, campur rendaman kurma, masukin dengan kurmanya. Es bulbul yang sehat. Kalau mau pakai susu kambing silakan, susu murni silakan, susu kambing lebih disarankan. Silakan. Kurang manis, mau tambah manis. Madu mahal, nggak kebeli. Boleh pakai gula merah. Gula merah, gula yang lebih baik setelah madu. Jangan gula putih, ibu-ibu sekalian, karena gula putih itu toksik dan beban kepada pencernaannya akan meningkat. Orang yang sakit mah itu hindari gula putih salah satunya. Ya. Nah, jadi es bulbulnya, timun surinya yang banyak. Silakan pakai kelapa murni. Kelapa itu sumber lemak yang sangat baik kalau dimakan dalam bentuk fresh. Ya, silakan makan 3 kepala sehari juga nggak ada masalah. Itu obat kolesterol. Asal jangan dibikin santan, dipanaskan. Santan pun kalau tidak dipanaskan baik. Karena kelapa aslinya itu sumber lemak baik. Kalau dipanaskan jadi sumber lemak jahat. Ya, sekali-kali dimasakkan santan silakan, tapi jangan ketika awal buka puasa. Awal buka puasa kenyangin perut kita dengan buah dulu. Ya, zaman Nabi kurma 3 biji, karena mungkin zaman paceklik waktu itu kadang Nabi memang memprioritaskan umatnya ketimbang kenyang untuk dirinya. Nah, kita kalau kurang kenyang boleh makan 9 kurma atau 11. Iya. Jadi buka puasa silahkan kenyangkan buah. Setelah itu minum secukupnya. Minum air cukup dengan makan buah tidak bermasalah. Tapi minum banyak setelah makan nasi itu tidak baik buat pencernaan. Yang perlu diperhatikan ketika bulan puasa, bagaimana mencukupi kebutuhan cairan untuk tubuh. Karena kita biasanya tidak berpikir untuk cukup minum, tapi urusan makan terus nyapek mulutnya. Nah, setelah makan buah, silakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kalau bisa jangan dulu makan nasi. Maka sebaiknya di bulan puasa itu taraweh diakhirkan. Karena olahraganya umat Islam di bulan puasa itu taraweh. Dan setelah kita makan malam, apalagi makan padat nasi, disarankan
mestinya olahraga jalan teorinya setengah jam disarankan. Nah, karena nggak mungkin kita harus taraweh, maka silahkan olahraganya umat Islam setelah makanan padat di malam hari adalah taraweh. Jangan balapan tarawehnya. Baru mau makan udah manggil-manggil taraweh. Maka Masjid Ar-Raudhah itu bagus ya, menunda taraweh agak jam 8:30 kalau tidak salah, supaya ada jeda dari makan padat ya ke olahraga sesudahnya. Karena kita waktu makan dan tidur terlalu mepet di bulan puasa. Apalagi pulang tarawih makan lagi, kapan istirahatnya tuh perut? Bagusnya kan 2 jam sebelum tidur itu sudah istirahat tuh lambung. Nggak mungkin di bulan puasa ya. Maka agar kita bisa istirahat lebih cepat setelah taraweh, kita bisa langsung tidur. Karena perut kita, proses pencernaannya sudah dibantu lebih cepat dengan gerakan-gerakan ketika taraweh. Nah, silakan diciptakan komunitas muslimah itu tarawehnya agak terlambat. Suaminya ngamuk di rumah kali ya. Soalnya habis taraweh nggak ada yang nyiapin kolak. Lalu ketika berbuka, ketika sahur, ketika buka puasa nggak mungkin kita bisa minum porsi yang banyak. Karena minum sedikit dengan makan buah sedikit pun perut sudah terasa kenyang biasanya. Sedangkan kebutuhan cairan per hari itu paling tidak 2 liter. 2 liter itu 8 gelas. Kalau kita makan buah cukup, anggap buah itu sudah 1 gelas. Makan es bulbul 1 gelas, 2 gelas. Lalu kapan kita bisa mengejar 8 gelas? Minimal tidak kurang dari 6 gelas di bulan puasa kita harus masukkan ke tubuh kita. Usahakan ketika sahur bangun lebih awal, minimal untuk minum porsi cukup. Bangun lebih awal, minum 2 gelas air putih hangat. Mau tidur lagi silahkan, sambil nunggu sahurnya tidak terlalu mepet. Dan ketika sahur, perbanyak lagi buah-buahan dulu sebelum makan makanan padat. Saya biasanya ketika bulan puasa, setiap sahur selama 1 bulan saya tidak makan nasi ketika sahur, karena gen saya gampang gemuk. Ketika bulan puasa kita pakai untuk menurunkan berat badan. Bagi yang mau turun berat badan boleh ngikuti metode saya. Selama 1 bulan jangan makan nasi ketika sahur. Silahkan kenyangkan dengan buah, variasikan sesuai dengan karakter tubuhnya masing-masing. Karena orang yang sakit lambung buahnya spesifik. Alpukat salah satunya buah yang sangat baik untuk lambung. Timun suri, alpukat, pepaya. Dan ketika bulan puasa kalau bisa juga perbanyak makan buah-buahan yang memiliki efek pencahar alami, agar buang air besar kita tidak bermasalah dengan kurangnya asupan minum di bulan puasa, yaitu buah naga merah dan pepaya. Itu buah yang paling baik untuk melancarkan buang air besar, terutama ketika sahur. Nah, biasanya ketika sahur saya makan buah-buahan dengan kurma yang direndam, lalu saya minum bayoyang. Bayoyang itu seperti susu, isinya asam amino, kandungan protein tinggi. 1 saset di-shake, diminum. Itu selama 1 bulan. Dan saya merasa badan terasa enak. Manfaatkan di bulan puasa itu untuk membersihkan mobil tubuh kita yang paling mahal. Karena puasa itu adalah metode detoksifikasi, pembuangan racun yang paling cepat dan paling baik.